budidaya ikan lele, di mana bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui cara-cara dasar yang akan diterapkan nanti ketika dapat bantuan tersebut. Bagaimana Mas Agus, sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Jambangan sampun menggunakan lokasi. Ingkang kula hormati Ibu Andi selaku Kepala Bidang Perikanan beserta jajarannya. Ingkang kula hormati teman-teman dari Banyuwangi. Ingkang kula hormati Bapak Ibu peserta pelatihan budidaya ikan lele. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di balai desa Jambangan ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini diamani oleh Ibu Kabid untuk menyampaikan materi tentang budidaya ikan lele. Kalau tak berdiri mawon ya, kersane enak. Nuwun sewu di sini Bapak Ibu peserta yang di rumah sudah ada kolam lele nipun sinten sakderenge angsal bantuan saking pundi Pak? Dumutri Bapak Ibu Tengkorejo kurang nggih Bapak ini kok semen nggih. Sakderenge kita ke materi napa niki kendalanya dalam budidaya ikan lele? Penyakit nggih. Air apa? Nggih cacar nggih. Nggih. Mungkin kita bahas di sini. Lek air ada kendala napa mboten? Pakan kendala nggih karena kenaikan harga pakan itu. Nggih. Jadi Bu Andri sudah tadi memberi sambutan bahwa panjenengan diberi bantuan dalam artian tidak hanya berhenti pada bantuan itu saja, panjenengan harus bisa mengembangkan karena bantuan itu cuma untuk pancingan saja, karena kedepannya panjenengan harus bisa intinya mengembangkan, menambah kolam, menambah produksi. Kersane pertama kaitannya kali ekonomi panjenengan juga meningkat. Kedua, kaitannya target produksi perikanan kami juga tercapai. Terus panjenengan di sini diberi bantuan, kersane panjenengan itu dapat mengembangkan usahanya dan juga sekaligus mendukung Dinas Perikanan kami untuk mendapatkan target budidaya di Kabupaten Ngawi. Langsung mawon. Ini Pak budidaya pulau, nama lengkap pulau Surya Padunagara, tempat tanggal lahir Magetan 2 April, terus alamat sekarang tinggal di Barat. Ke Ngawi cuma nurut Pak mawon. Kerjaan pulau penyelenggaraan batu, tapi diamanai oleh Bapak Kadin Perikanan itu saya dapat wilayah Wadungan, Pangkur, dan Kartaseti. Untuk yang wilayah Kepulauan ini diisi oleh Mbak Dwi. Itu nomor HP pulau, hingga wonten kaitan
saged kontak HP kula. Kenapa kok panjenengan budidaya ikan lele, Pak? Di rumah kan pun gadah kolam, terus saya budidaya lele niku nopo? Kok milih lele niku nopo? Mudah dipelihara nggih. Nggih, Pak, lele niku pertama kemampuan daya hidupnya tinggi karena secara biologis lele itu ada alat bantu nafasnya. Arborescens itu di insangnya itu ada alat bantu nafasnya. Terus kalau dalam kondisi padat, tebar tinggi, terus kondisi kolam yang tidak baik itu lele masih bisa bertahan. Selanjutnya bisa dikembangkan dalam skala rumah tangga ataupun industri. Terus kalau industri ini dalam artian kapasitasnya besar. Terus yang ketiga pertumbuhannya cepat, 2,5 bulan sampai 3 bulan bisa panen. Yang keempat, dengan teknologi efisien pada depannya bisa tinggi, berpuluh sampai wau. Yang kelima, bisa diterapkan dengan sistem organik. Terus menggunakan bahan-bahan yang sekiranya itu ramah lingkungan, itu lele bisa. Terus segmen usahanya banyak, mulai dari panjenengan sampai konsentrasi tentang pengadaan induk saged, pengadaan larva saged, benih saged, terus makanan. Sekarang kan banyak kaki lima itu yang yang jualan lele goreng, pecel lele itu banyak. Terus cacing sutra itu untuk pembenihan, Pak. Terus panjenengan bisa usaha itu bisa tidak hanya budidaya lele saja, tetapi komponen pendukungnya itu bisa panjenengan usaha di situ. Kunci sukses budidaya ikan lele, ingkang pertama benih yang unggul dan berkualitas. Yang kedua manajemen budidaya ikan yang baik. Yang ketiga kualitas sumber air, cuaca dan musim. Yang keempat pakan berkualitas dan manajemen yang baik. Yang kelima pasar. Kalau sekitaran Paron niki lele itu diterima nopo betul, Pak? Artinya diterima pasar nopo betul? Nggih, jadi itu kesempatan Bapak untuk mengembangkan. Karena masyarakat itu sudah tahu lele, tahu enaknya lele, tahu cara mengolah lele. Terus panjenengan diberi bantuan untuk mengembangkan lele itu nanti bisa panjenengan jual di sekitaran Paron itu. Macam-macam kolam lele itu ada beberapa, Pak. Termasuk yang kolam yang diberikan dari Dinas Perikanan itu sebenarnya modifikasi runtutan dari kolam terpal. Terus kan sekarang banyak, Pak. Kolam itu ada kolam tanah, ada kolam terpal, ada kolam beton, bak ember itu budidaya. Sekarang yang sedang hit itu pada saat corona itu yang ini, Pak. Budidaya ikan dalam ember itu kayak ember yang tingginya nggak ada 1 meter 90 cm itu nanti dibolongi atasnya, terus ditanami kangkung, yang bawahnya itu diberikan lele. Itu kemarin pada saat corona itu ini sangat membantu ekonomi keluarga. Terus yang kaitannya dengan bantuan Bapak itu yang Pak Tandon itu sebenarnya itu pengembangan dari kolam terpal. Sekarang modifikasi lahan itu kan sangat banyak. Kalau tanah kan sudah dijui. Kalau terpal kan tinggal buat rangka terus kita kasih terpal. Nah ini yang jadi panjenengan itu modifikasi dari kolam terpal itu. Sistem budidaya lele di kolam terpal, keunggulannya antara lain dapat diterapkan di lahan terbatas dan tanah porus. Tanah porus itu tanah berpasir. Nah, terus panjenengan wonten tanah yang sekiranya tidak bisa menahan air, itu bisa panjenengan atase itu dipanjenengan buat rangka, terus dikasih terpal, bisa buat budidaya ikan lele. Dapat diterapkan di daerah sulit air.
Dados sampune teng Paron iki air sangat melimpah. Kayak daerah Karanganyar, mungkin daerah Pintu, daerah Beringin itu kan airnya sangat sulit. Jadi bisa diterapkan cara budidaya ikan lele dengan menggunakan kolam terpal ini karena bisa diletakkan di atas tanah. Terus air tidak meresap ke tanah. Pembuatan mudah dan praktis, jelas Ibu. Waktu produksinya lebih singkat. Itu karena karakteristik lelenya. Karena lele itu bisa tergantung ukuran benihnya. Nanti kalau ukuran benihnya sekitar 5 cm ke atas itu tingkat pertumbuhannya cepat dan tingkat kematian sangat kecil. Yang kelima, ikan tidak berbau lumpur. Kan kadang wonten ikan lele itu sing plastik goreng pas digadati terus digoreng terus rasanya wonten lumpure. Niku lek teng kolam terpal itu bisa dihindari itu, yang rasa lumpur itu. Sintasan atau SR-nya tingkat kehidupannya itu 90% dan pertumbuhan ikan cepat. Terus biasanya kalau panjenengan pada tebar benih itu biasanya mesti kan wonten ingkang mati. Nah ikan lele itu tingkat kehidupannya itu tinggi, Pak. Jadi sampai dari 100 ekor ikan lele itu bisa bertahan hidup sekitar 90 ekor. Tetap ada kematian, Pak, tapi tidak tinggi kalau lele itu. Bisa pada tebar tinggi, nomor 7 itu. Terus nomor 8, biaya pembuatan kolam lebih murah. Karena kalau di terpal kan panjenengan sama tumbas terpal harga 200.000, panjenengan bisa membuat rangkanya itu memanfaatkan bambu-bambu yang di sekitar rumah. Nanti dibuat rangka, terus pelayanan dipasang, sudah jadi kolam. Kalau yang tanah kan kita duduk saja, perlu duduk dan itu kan perlu tenaga. Lokasi kolam terpal, pertimbangan teknisnya, sumber air yang layak digunakan. Sumber air ini bisa diperoleh dengan cara dari irigasi bisa, terus kita mengebor sumur juga bisa. Terus tidak, kalau di sini rata-rata kan dari sumur nih. Tapi kalau yang kayak di BPI Jeneng niku itu airnya sebagian dari sungai. Selain itu juga mengandalkan dari sumur sibel. Terus yang kedua, ketinggian lokasi berdampak pada suhu air. Kalau di sini sama di sini itu tingkat ketinggiannya kan ada lebih tinggi sini. Jadi kalau suhu air itu biasanya lebih stabil di sini daripada di sini. Jadi nanti akan berpengaruh kaitannya dengan suhu air ini. Kalau di sini mungkin lebih panas, kalau di Kerambi sini itu nanti lebih dingin, dan itu nanti akan mempengaruhi pola ikannya, pola gerak ikannya itu akan mempengaruhi. Yang ketiga, ukuran ikan disesuaikan dengan kedalaman kolam. Ini maksudnya mulai dari penebaran awal sampai nanti pembesaran itu airnya harus beda-beda, Pak. Kalau yang awal itu nanti sekitar 40 cm, nanti agak besar itu dinaikkan sampai 70 cm, 80 cm. Terus awal sama pas awal penebaran benih terus pembesaran itu ketinggian airnya beda. Yang keempat, dasar tanah untuk kolam terpal harus rata, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kelima, untuk kolam di pemukiman perlu adanya pembuatan saluran pembuangan limbah. Nah ini perlu, Pak. Kalau panjenengan jauh ke wontenipun rumah kan biasa lele itu agak bau. Panjenengan harus memperhatikan, yang pertama harus menghindari bau itu, membuat kolam itu agar tidak bau. Yang kedua, kaitannya dengan pembuangan limbah. Terus kalau bisa jangan mengganggu kiwontenipun. Harus dibuatkan saluran, ada saluran yang selokan itu nanti bisa dibuatkan saluran pipa atau apa, nanti dibuat ke selokan itu. Pertimbangan sosial ekonomis.
Yang pertama, lokasi yang digunakan bukan tanah sengketa. Ini jelas kalau panjenengan ada lahan sebaiknya ditempatkan di lahan panjenengan bersani boten-boten konflik dengan lingkungan. Yang kedua, dekat dengan daerah pengembangan budidaya ikan. Kayak ini kaitannya dengan kayak kawasan, kayak tadi yang disebutkan Bali bahwa Jambangan itu nanti tahun depan akan ada program kampung lele. Terus saat itu menjadi kawasan itu akan lebih mudah mengkoordinirnya. Terus yang ketiga, sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk pengadaan alat dan bahan guni dan hasil panen. Kalau bisa kolam panjenengan itu ada akses jalannya, jadi nanti memudahkan untuk distribusi benih untuk pemanenan itu kersane mudah kalau ada dekat dengan jalan itu. Kalau terhalang jalan kan nanti sulit, gotong ini nanti akan sulit. Yang keempat, pengadaan alat dan bahan di sekitar lokasi mudah. Ini kaitannya dengan misalnya saat di sekitar Jambangan ini ada toko pakan, toko peralatan ikan, itu akan lebih memudahkan panjenengan untuk usaha lele. Terus sampai padus keperluan budidaya itu tidak jauh. Yang kelima, pasar cukup terbuka untuk penampung produksi baik pasar lokal maupun ekspor. Masyarakat Ngawi itu sudah familiar dengan lele, terus sangat potensial Ngawi untuk dikembangkan dengan lele. Yang keenam, lokasi aman dari hewan liar dan pencurian. Ini harus diperhatikan. Biasa kalau di sekitar temuriki cedhak papringan itu kan biasanya wonten ngambil wonten mungu itu biasanya sering ngeteni Pak. Itu harus panjenengan antisipasi nggih. Panjenengan nggih buat pagar napa dibuatkan jembatan lain kersane hama itu tidak masuk. Adanya sumber energi listrik untuk penerangan dan kebutuhan lainnya. Kalau panjenengan itu mengandalkan sipil ya harus ada listriknya untuk mengangkat air. Terus listrik ini selain listrik ya mungkin ada alat lain, misalnya diesel kecil itu untuk mengangkat air dari sumur ke kolam. Pokoknya yang terpenting harus ada sumber energi, baik itu listrik atau energi dengan BBM atau dengan mekanisme lain. Yang kedelapan ini dukungan permodalan, penyuluhan teknis dan pemasaran. Kaitannya dengan permodalan, panjenengan sampai usaha sudah siap modal dalam artian ya kalau tidak bisa modal sendiri kan sekarang